Nah, untuk teman-teman yang mau download secara langsung bisa pakai link itu bit.ly/latih Zoom. Sekarang juga Anda bisa lakukan download. Nah, Zoom. Jadi Zoom ini adalah aplikasi teleconference atau web conference. Jadi aplikasi yang digunakan untuk meeting, baik itu one to one atau one to many atau many to many. Yang lain sebenarnya banyak ya, ada kalau di kampus juga ada Microsoft Teams ya, lain beberapa, tapi yang beberapa hari ini atau minggu-minggu ini saya pakai untuk kuliah adalah Zoom. Zoom ini berbasis Android juga ada, Anda bisa cari di Play Store atau di iPhone, Apple juga ada. Kalau set biasanya namanya Zoom Cloud Meeting ya, Zoom Cloud Meeting. Lalu kalau di komputer, di desktop atau di laptop, Anda bisa mengakses dari alamat website zoom.us. Itu Anda bisa login, tampilannya kurang lebih begitu. Nah, ini kalau yang di handphone, Anda bisa cari di Google Play atau di App Store. Nah, setelah Anda buka web, di samping kanan atas itu ada tulisannya sign up, it is free. Jadi aplikasi ini sebenarnya pada prinsipnya bisa digunakan secara gratis, free ya. Anda bisa sign up langsung dengan memasukkan alamat email, kemudian Anda setelah sign up lalu cek di email untuk approve. Nah, kalau sudah approve email, baru masuk ke sign in. Jadi caranya Anda masukkan email address, lalu masukkan juga password. Sign in sudah. Nah, setelah kita punya akun, Zoom ini prinsipnya bisa dipakai untuk Anda sebagai host meeting, sebagai penyelenggara atau sebagai pengundang. Nah, kalau di kampus ya Anda sebagai dosen, sebagai host, dan join meeting. Join meeting itu artinya mereka yang mau bergabung dalam meeting kita. Kemudian yang sebelah kanan ketiga itu adalah schedule meeting. Anda bisa bikin schedule-nya, kapan, jam, tanggal, dan seterusnya. Tampilan depannya kurang lebih begitu. Nah, ini yang schedule meeting. Jadi misalnya kalau kuliah, Anda tinggal masukkan topiknya atau mata kuliahnya, kemudian kapan, tanggalnya, jamnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau Anda sebagai host atau sebagai dosen, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, host meeting, diklik ini, lalu di situ ada muncul 3 pilihan. Pertama, with video on, with video off, dan screen share only. Apa maksudnya? With video on berarti ketika Anda sebagai host sekaligus dengan kamera. Jadi saya masuk dengan with video on, jadi langsung muncul gambar kita, gambar host. With video off, nah ini artinya videonya mati,
tapi masih bisa dengan suara. Dan yang ketiga, screen share only, artinya hanya berbagi screen. Anda misalnya mau presentasi langsung dengan PPT, bisa dengan screen share only, dan tentu saja dengan audio. Nah, itu kalau tampilan untuk setelah kita host, ada join audio, dengan audionya, share screen, dan invite others. Nah, invite others ini adalah ketika kita mengundang, ini sama, invite sama ini bisa Anda klik. Nah, ketika diklik nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, yang penting sebenarnya adalah ada kode ini dan kode ini. Invite people to join meeting, ini harus Anda catat, dan meeting password juga Anda catat. Nah, ini yang kemudian dibagikan ke calon partisipan, atau kalau kuliah ya ke mahasiswa. Jadi kalau Anda sudah punya grup WA, tinggal di-share join meeting, kodenya ini, lalu password meeting, kodenya ini. Nanti mahasiswa akan memasukkan ke link. Atau Anda juga bisa mengcopy invitation yang sudah memasukkan join meeting, kode join meeting, dan juga password. Jadi intinya di sini untuk mengundang. Oh ya, saya bisa tampilkan. Jadi ini yang penting ketika mengundang partisipan atau mahasiswa, Anda harus mencatat ini, kemudian dibagikan kepada calon mahasiswa. Nah, kalau saya sebagai mahasiswa, nanti join meeting, klik join meeting, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, saya tinggal masukkan tadi yang kode tadi di sini, kemudian klik join. Setelah itu nanti akan masukkan passwordnya. Setelah itu sudah Anda akan bergabung di sebuah meeting, atau dalam ini kalau kuliah ya sebuah kelas di sebuah kuliah di dalam satu kelas. Ini beberapa panduan online yang bisa Anda klik, tonton bagaimana menyusun jadwal, lalu recording. Jadi di Zoom ini enaknya adalah proses kita meeting atau kuliah itu bisa direkam, ada arsipnya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah join meeting, cara tadi yang saya jelaskan tentang bagaimana bergabung di sebuah grup. Nah, sebagai dosen yang mungkin yang kurken penting dari aplikasi digital learning adalah bagaimana kita bisa menjelaskan materi kuliah atau PPT secara online. Nah, ini yang cukup memudahkan jika kita menggunakan aplikasi Zoom. Jadi seperti yang sekarang saya lakukan, saya men-sharingkan materi PPT saya secara live. Nah, caranya adalah nanti di bawah bagian bawah itu akan muncul kotak ini. Di situ ada mic, ada video, ada invite yang tadi mengundang partisipan, ada manage partisipan, dan share screen yang warna hijau. Jadi tinggal Anda klik share screen, kemudian pilih file yang mau dibagikan, PPT. Setelah itu langsung muncul. Lalu kalau mau memberhentikan stop ya, tinggal yang ini di klik stop share. Sangat mudah. Nah, kelebihan dari Zoom juga adalah kita bisa meng-online-kan siaran kita atau meeting kita secara live seperti yang sekarang saya lakukan. Saya meng-live-kan di YouTube. Hanya di sini
sebenarnya ketika ada klik more, di situ ada muncul live. Nah, pilihan untuk live baik itu di YouTube maupun di Facebook. Kalau yang ini untuk penyimpanan, jadi data rekaman ini bisa disimpan di komputer langsung atau di cloud-nya Zoom. Kalau di komputer, ketika kita selesai, beberapa detik kemudian kita langsung muncul videonya di My Document. Tapi kalau di cloud, kita harus nunggu sekian menit untuk proses penyimpanan, baru kemudian kita akan dapatkan link di email untuk bisa mendownload rekaman yang ada di cloud-nya Zoom. Ini yang tadi, kemudian juga bisa ditentukan video settingnya, kualitasnya seperti apa. Nah, nanti kalau Anda selesai merecord, ada tombol ini stop dan play. Nah, ini kalau menyimpan di Google, menyimpan di komputer atau local drive, nanti akan muncul di salah satu hard disk. Misalnya kemarin saya praktek, saya bisa menyimpan langsung di My Document. Ya, My Document. Oke, jadi itu pengantar singkat tentang penggunaan aplikasi Zoom. Setelah ini kita akan praktek, teman-teman semua akan saya undang untuk bisa join langsung sebagai peserta atau nanti mahasiswa. Dan nanti akan juga kita bisa praktek, Anda bisa menjadi juga host, supaya kita bisa praktek secara langsung. Oke, saya stop, nanti kita akan langsung dialog, interaktif baik lewat WA atau komen di YouTube atau juga langsung bisa nanti lewat Zoom. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan mengundang teman-teman semua untuk bisa bergabung dengan saya. Nah, yang harus Anda lakukan adalah klik join, lalu masukkan kode ini. Halo Pak, siapa nih Pak? Pak Rama, sudah join. Sudah join, oke, sudah masuk suaranya. Nah, silakan diaktifkan kameranya. Di sebelah kiri bawah itu ada video. Kiri bawah. Ya sudah kelihatan. Siang Mas Boy, saya Ya. gabung. Siapa iki? Wong hukum iki, wong hukum, wong merintah. Ya, tetangga jauh ya. Aduh banget iki wes. Diaktifkan Pak videonya Pak. Wah, nggak boleh, rahasia soalnya. Oh nggak boleh ya. Sudah. Nggak, engkau gantengnya mengalahkan. Nah, aku mau. Aku lagi dalam posisi di karantina, jadi ya. Nggak kan nggak physical distancing kan nggak boleh saling menatap. Betul juga. Oke Pak. Ya. Ya, apakah sudah praktek Pak Wid menggunakan Zoom? Chat, nah ini juga bisa chat. Kok nggak ada suaranya, oh, Pak Joko? Start video. Ya, pernah di fakultas ada rapat. Ini ya, pakai Zoom ya. Iya. Ya, Pak Joko sudah kelihatan videonya. Suara aku dengar nggak Mas Boy? Dengar jelas. Oke. Pak Rama, gimana? Halo. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Pak, kalau misalkan kita pakai kayak fasilitasnya whiteboard-nya di Teams Microsoft, bisa nggak ya Pak di Zoom ini? Jadi itu yang
Ada sih, bentar ya. Jadi dia modelnya ini whiteboard. Oh, caranya gimana tuh Pak? Jadi share screen, Nih. terus nanti di situ ada pilihan whiteboard. Coba jenengan dicoba, saya tak matiin, jenengan dipraktekkan. Terus di share screen ya. Share screen. Kemudian ada whiteboard. Ya. Oke. Terus share ya. Nah, kita bisa nulis sama-sama. Oh, teks. Nah, bisa. Sudah. Wah, makasih banyak nih. Ya, saya juga bisa nulis nanti. Oh, bisa nulis di sini. Ya, bisa. Jadi oh iya. Tuh berarti mahasiswa bisa merespon juga ya berarti? Bisa. Jadi misalnya kita ngasih soal gitu, mereka bisa langsung menuliskan sesuatu. Bisa gambar juga. Untuk whiteboardnya bisa disimpan nggak Pak? Bisa. Ini nanti bentuknya print screen. Oh, bentuknya print screen. Yang sebelah kanan dulu. Jadi ada pilihan view terus save sama ini ya? Ini save. Kalau saya save ini jadi bentuknya print screen. Oke. Bisa juga bisa orang-orang juga. Jadi ini kita bisa gambar bareng-bareng. Kamu sih. Masukkan passwordnya langsung di Zoom-nya. Iya. Oh, ini ada spotlight-nya nih. Pak Joko sudah ada kehidupan. Tapi katanya nggak ada suara. Mas Boy. Yap. Tadi itu kayak kesannya ada pengulangan ya, ada semacam apa ini karena masalah koneksi yang lambat atau gimana ya? Pengulangan yang seperti apa ya? Ada telat gitu loh. Oh iya. Saya omongkan lalu berulang lagi. Nah, itu tadi kan jangan bicara dengan Pak Joko itu lalu terkesan 2 kali. Oh, itu namanya feedback, Pak. Nah, itu selalu akan ada atau enggak? Bisa diantisipasi itu. Jadi ketika kita ngomong, yang lainnya di mute. Oke. Jadi misalnya ketika ngajar, terus. Oh, itu jadi untuk ini ya, gambar mic-nya itu di mute gitu ya. Jadi misalnya ini di manage partisipan ini. Ini kan ada, ini berarti saya aktif semua. Nah, sekarang saya bisa, misalnya Pak Joko saya mute. Atau Pak Rama saya mute. Nah, jadi nanti yang ngomong cuman Oke. Itu untuk supaya tidak mengganggu ini suara yang lain gitu. Biasanya kalau satu kelas ngomong kabeh ya wis lah crowded kayak pasar. Nah, ini bisa juga langsung di mute all, misalnya banyak banget ya langsung mute all. Nah, nanti tinggal kita buka salah satu yang mana yang mau dibuka. Nah, ini juga untuk misalnya presentasi, Pak. Presentasi ya silahkan yang diberi kesempatan untuk ngomong siapa, nah baru dibuka mute-nya. Gitu, saya buka. Oke, semua sudah saya buka sekarang. Ya itu ya baik. Pak Joko.
Jadi hanya hostnya saja yang nanti akan kedengaran. Ya, ya kedengaran. Terus kalau misalnya interaktif tanya jawab, nah baru di misalnya raise hand, silakan tunjukkan tangan yang mau, kelihatan toh siapa yang mau. Atau ada juga ada juga reaction ini, ada yang tepuk tangan atau ini juga bisa dipakai. Misalnya yang mau tanya silakan kasih jempol. Oke Pak Parama, mungkin bisa dimatikan ininya. Caranya gimana Pak? Ya sudah. Di caranya? Whiteboard tadi yang print screen yang stop merah yang atas. Oh, di tanda silang ya? Oh, stop share. Oke. Stop share. Ya. Oke. Terima kasih. Ini Redmi siapa ya Redmi? Iya, undercover gue Mas. Anu di mata-mata. Terus zaman Soeharto, termasuk Intel. Jadi sederhana banget sih Zoom ini. Intinya untuk tadi invitation, lalu manage participant, share screen. Nah, ini chat itu juga bisa ya Mas ya? Chat bisa. Jadi misalnya yang mau bertanya nggak perlu nulis dulu gitu kan? Nulis dulu, silakan. Terus ini juga bisa di set untuk share file di chat ini, tapi di setting ininya harus di setting di sebelum masuknya itu. Di sini kita bisa share file, misalnya PDF atau apa, itu bisa di share di kolom Zoom meeting, Zoom chat. Pak Susilo suaranya tak mute. Unmute, kok orang tuh. Tolong Pak dicek kiri bawah yang suara ini. Halo? Sudah masuk. Pak, saya kemarin udah nyoba. Kalau buat grupnya itu setiap kali masuk harus ganti password ya? Iya Pak, kalau kita yang di set ini kan sebenarnya kan kebutuhannya untuk meeting yang secret, perusahaan gede yang ini ya. Tapi bisa juga di ini kita bisa tanpa password. Tapi di settingnya itu ada yang perlu diubah. Nah, sebenarnya kalau di tim kan sudah grupnya langsung sudah permanen kan. Nah kalau ini kan basisnya tidak grup Pak. Jadi basisnya invitation. Nah ya invitation itu bisa tanpa password, bisa dengan password. Pak Joko suaranya di Pak Joko. Kayaknya belum aktif Pak Joko ininya. Ya Pak. Oh sudah. Bisa Pak? Bisa, sudah. Ya, makasih. Videonya? Videonya nanti saja. Oke. Mana tunggale? Isi paling situ layar nang kamar betul. Saya tariki. Orang udah siap on air kok wis on air. Ya. Ini kalau ditampilkan videonya semua, kalau banyak anggota itu berpengaruh nggak? Maksudnya gimana Pak? Berpengaruh dengan kecepatan untuk komunikasi atau mungkin gambar sejedanya enggak? Sejauh pengalaman saya kemarin, saya ngajar dari rumah pakai IndiHome, saya aktifkan semua, bahkan presentasi, tanya jawab, terus pesertanya kurang lebih 35, aman-aman aja sih Pak. Jadi nggak putus, nggak lambat. Tapi untuk yang versi free ini ada batasan waktunya ya Pak? Nah, yang bedakan free dan yang pro itu yang batasan waktu.
Jadi kalau yang free itu 40 menit maksimal 40, tapi bisa off lalu sign in lagi bisa. Oh. Jadi ada terputus dulu. Terus ya gereja. doa. Angelus wis jam 12 kok iki sing anu jam 2 kan. Iya. baik, kalau yang digabung sama YouTube tuh gimana Pak? Zoom bisa digabung sama YouTube? Nah ini jadi nanti yang di sini ini di more ini sebelah kanan. Di sebelah kanan. Yang ini di kelihatan enggak ya? Atau saya share ini. Jadi yang mute, stop dan seterusnya reaction, nanti sebelahnya ada more. Oh, Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti itu kalau free nggak bisa kemungkinan. rupanya Pak Saya- Boy ini yang berbayar ini. Ya, saya yang berbayar. Oh. Mas Boy, Ya. saya bayar berapa Mas Boy? Yang jelas kampus sudah membelikan. Nanti akan di-share pakai email UAJ-ACID. Jadi loginnya pakai UAJ-ACID. Tapi kalau mau beli sendiri, per bulan $15. Sekitar 200-an berapa gitu. Yang ini yang saya pakai yang bulanan yang $15 itu. Bayar berapa Mas Boy? $15 per bulan. Wih. Yo. Tapi nanti Atma Jaya kan sudah membelikan untuk 40 akun yang bisa dipakai secara bersama-sama. Oh. Lewat. Nanti jadi sign in-nya di-share pakai email UAJ-ACID. Mau sing arep gabung Bu Ana ora ya? Wah, nggak jadi coba kayak ini udah tahap lanjut deh. Ora apa-apa Bu. Suara pagi. Kono asu. Susah ya Mas, nih kan janji ini mesti nanti yuk mana nih? Oke. Karena bukan belanjan kuwi. Ternyata dapur. Pamit sih. Nggih. Pamit dulu. Siap, Iya. siap. Pak Boy, kalau dari sudut pandang mahasiswa ini pakai datanya besar nggak Pak pakai Zoom ini? Kalau dari secara umum Zoom ini kalau di reviewnya paling ringan ya, terutama di sisi ininya aplikasinya. Aplikasinya. Nah, kalau data saya kira sama ya. Intinya adalah kalau penggunaan video itu otomatis besar. Lebih besar ya. Nah, biasanya saya mengambilnya ketika saya ngajar, yang lainnya mahasiswa nggak perlu mengaktifkan video, dia hanya audio saja. Jadi supaya mereka mirip. Nah, ketika tanya jawab, nah baru silakan aktifkan videonya, kita bisa kelihatan mukanya. Oke. Terima kasih Pak. Sip. Nah, yang memudahkan juga yang record ini. Jadi kalau misalnya sudah kuliah sudah selesai, kemudian mahasiswa masih bisa memutar ulang videonya, entah kita upload di YouTube atau kita share rekamannya. Oke. Pak, kalau kita lagi sharing lewat di media chat ini, sharing PDF atau PPT itu mereka bisa download lewat mana Pak? Mahasiswa? Langsung di situ. Oh, langsung di situ langsung bisa di-download langsung. Ya. Oke. Terus chatnya juga bisa di save ya. Save yang ini sebelah kanan itu ada save chat. Oh, save. Oh, oke. Jadi pertanyaan bisa disimpan.
Ini untuk save chatnya beda file dengan yang di rekaman videonya ya Pak? Beda. Jadi kalau ini bentuknya file TXT itu. Oh, filenya TXT. Oke. Hanya teks. Oke. Nah ini sekarang kampus-kampus yang lain juga banyak bikin webinar pakai ini Pak. Pakai Zoom ini ya? Iya, ini nanti sore jam 3 itu OMJ. Dia bikin seminar online. Nah, orang tinggal bisa join di ininya, meetingnya, atau pakai YouTube yang kayak sekarang. Oke. Nah, jadi kuliah umum, dosen tamu udah nggak perlu ngongkosin ini. Saya udah beberapa kali ngundang, saya dosen dari Bangkok, dari Amerika. Pakai versi ini, versi Iya. Zoom ini? Iya. Nah. Tinggal gabung aja. Kalau untuk sharing kayak seminar itu buat kegiatan mahasiswa berarti nanti ada mekanisme pendaftarannya ya Pak, kalau seperti itu? Atau gimana Pak? Mekanisme pendaftaran? Oh ya, jadi intinya kan publikasinya. Jadi nanti coba saya sharekan, ini contoh ada di grup tadi. Ini coba saya share contoh. Nah, ini kan contoh diskusi webinar. Oke. Jam 3 kalau nggak salah. Jadi dia pakai Zoom meeting, tapi dia nggak di-online-kan di YouTube atau Facebook. Jadi harus bergabung meeting ID yang tadi dan password. Jadi selama orang tahu meeting ID sama passwordnya bisa masuk ya Pak? Bisa. Ini Selasa, nanti sore. Iya, jam 3 ini. Satunya di Cina, tentunya di Jogja. Berarti kalau kayak saya ini bisa join Pak nanti Pak? Bisa, masih kena. Oke, makasih Pak informasinya. Ini barusan siang tadi Mas Boy. Ya. Isu yang sama ini tadi dari kesehatan ya, dinas kesehatan sama soal kebencanaan COVID ini juga. Tadi siang. Ya, Zoom meeting juga. Iya, webinar juga. Ya, sekarang banyak yang begini karena lebih praktis. Nah, makanya nek sesuk jenengan selo bingung ngarep ngapa gawe diskusi wae, Bos. Timbang nang omah ya ngantuk. Betul. Kita bikin aja apa gitu. Bareng. Oh ya Pak Boy, kalau misalkan ini saya sedang mencoba mengajarkan penggunaan Excel dengan program misalkan seperti itu bisa di share desktop aja ya Pak? Bisa, tadi share screen tadi. Share screen aja ya.
Ya Pak Boy, saya coba explore yang di share itu kan ada yang advance itu ada yang content from second camera. Itu fungsinya apa Pak? Yang mana ya? Yang di share kemudian ada advance. Kemudian di situ ada content from second camera. Ya mungkin bisa dipakai 2 kamera gitu. Kedua kamera mungkin ya. Jadi misalnya Jadi satu mengarah saya, atau satu misalnya mengarah ke produk apa gitu ya. Oke. Jadi sekarang kamera ke sana ya sudah. Ya, Oke. Tambah di situ. Oke, monggo yang lain kalau ada yang mau tanya-tanya. Ini cukup simpel sih kalau menurut saya. Iya. Oh, Pak Wit yang apa ini? Terus apa Pak? Ini just try. Iya, silahkan kita just try semua. Gambar rokok, yuk. Ya. Jadi anunya sharingnya bisa whiteboard, bisa PPT, bisa video, misalnya nonton bareng gitu, puterin videonya di salah satu, semua bisa nonton. Oh yang dibagi nih ono pisang-pisang bareng. Lah ini tangan kayak man, akhirnya ini malah terjamin. Soalnya kan joram lebu tuh jatah UTS sudah gua kabeh. Jos.